warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'lam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa ashdaqul qailin. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim, ulama, para guru, para ustaz, hujjaj, khusus yang terhormat guru kita Mukarram Ustaz Norman Hazami beserta guru-guru yang hadir pada malam hari ini. Tak lupa pula yang terhormat sama-sama kita memuliakan DKM Sholat Baitul Huda, Bapak Masudin beserta jajarannya, Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Sholat Baitul Huda, teriring doa dan harapan semoga kita semua senantiasa Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan lahir batin kita, Allah berkahi usia kita, pegang taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curahkan bahkan kepada kita. Sholawat teriring salam kita sanjungkan kepada baginda alam, Nabi agung, Nabi besar, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Tidak ada harapan bagi kita melainkan kita semua berharap kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Billahi wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hadratu wa la husn susan li ta'atil bayani fi Imam Syafi'i Imam Yahya bin Abi Khalid bin Salim bin As'ad bin Abdullah bin Muhammad bin Musa bin Ibrahim wa masyayikhina wa masyayikhina wa ustadzina wa ustadzina nafa'ana Allah bihim min 'ilmihim fid darain. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kajian fikih masih kita pada kitab Zakah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir yang diriwayatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'az bin Jabal, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda li Mu'adzin, kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan terhadapnya. Lamma ba'atsahu, tatkala beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ilal Yamani, ke negeri Yaman, beliau berpesan, a'limhum anna alaihim shadaqatan. A'limhum, beritahukan kepada mereka, ajarkan kepada mereka, anna alaihim, sesungguhnya ada kewajiban bagi mereka, shadaqatan, sedekah. Sedekah itu ya kemudian ada sedekah wajib, ada sedekah tatawwu. Tukhadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya, wa turaddu, dan dipasrahkan, dikembalikan, diserahkan, ala fuqaraihim, terhadap fakir miskin. Ini hujjah secara sunnah, wa yadullu ala wujubiha minas sunnah, dan ini pun menjadi dalil hujjah akan kewajiban membayar zakat sesuai sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wujubu zakat ijma'un bainal muslimin, la khilafa bainahum fi dzalik. Maka kewajiban zakat secara ijma'. Ijma' itu konsensus. Konsensus apaan? Ya ijma'. Ijma' itu ya kesepakatan para ulama. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah dalam istinbat hukum namanya. Istinbat hukum itu mengambil dari sumbernya, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat ada namanya qiyas. Kalau qiyas itu artinya analogi, membandingkan, itu namanya qiyas. Wa wujubu zakat, kewajiban zakat secara ijma', kesepakatan para ulama, bainal muslimina, di antara umat Islam, la khilafa bainahum fi dzalik, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka hukumnya wajib zakat itu. Idza sabata hadza fazakatu fil lughah, secara bahasa zakat di dalam bahasa Arab, ia an-nama, artinya tumbuh subur, wa ziyadah, nambah. Kalau duit kita ya diserahkan ke orang, kira-kira nambah apa kurang? Nambah apa kurang? Kurang, gitu kan? Kan kelihatannya kurang, tapi justru akan menambah harta kita. Ya, kemarin disebutkan bahwa zakat itu tazkiyah, membersihkan. Zakat itu membersihkan, yang kemudian ketika dibersihkan harta yang bukan haknya, maka dia an-nama, akan tumbuh subur, wa ziyadah, dan akan bertambah. Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan firman-Nya, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat.
Selalu tuh berbarengan antara hablum minallah, hablum minannas. Dirikan sholat hablum minallah, hablum minannas. Berarti tanda baiknya sholat seseorang akan tampak ketika dia berhubungan sesama manusia. Kelihatannya mah cakep, kelihatannya mah bagus secara vertikal, tapi tidak terbukti secara horizontal. Ya, harus seimbang antara vertikal dan horizontal. Aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Hablum minallahnya, hablum minannasnya. Dalam pengabdian pun sama, ya. Kita diperintahkan oleh Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita ini ditetapkan, diperintahkan minallah, hablum minannas. Kalau hablum minallahnya baik, maka akan tampak pula hablum minannasnya bagus. Tanda sholat kita, bagusnya ibadah kita akan tampak ketika kita bermasyarakatnya. Bagaimana sosial kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, bagaimana hubungan kita dengan karib kerabat kita, bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita. Nah, itu harus tampak sebagai wujud bukti bahwa kita baik ibadah secara vertikal, maka akan tampak ibadah secara horizontal. Aqimus shalah wa atuz zakah. Faminhum man qala innaha mujmalatun. Keduanya ini pesannya dirikan sholat, tunaikan zakat, itu mujmalah. Mujmalah itu apa? Ijmal global. Ya, dirikan sholat, kan nggak dirinci itu sholat seperti apa? Ijmal namanya. Tunaikan zakat, zakatnya seperti apa bayarnya? Apa yang harus dikeluarkan? Kedua-duanya ini perintah tapi mujmalah. Ayatnya tidak ditafsiri, tafsir itu tidak dirinci. Mujmalah itu global. Ya, makanya ketika ada orang yang ingkar sunnah, Pak, oh saya mau nggak pakai hadis, pokoknya kembali ke Quran, dia nggak bisa sholat, Pak. Kenapa? Yang menjelaskan kaifiyat tata cara sholat sunnah, hadis. Ada orang-orang yang berpegang teguh, pokoknya saya nggak menerima hadis. Kenapa? Hadis kan banyak yang dhaif, banyak yang maudhu katanya. Ya. Tapi kadang banyak yang sahih. Ya. Jangan sampai karena anggapan kita ada yang maudhu, ada yang dhaif, kemudian kita tolak semua. Berarti kita menolak apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kembalinya katanya ke Quran saja. Kalau kita ke Quran saja, coba bisa nggak kita sholat? Nggak ada dirinci, ya. Wudhu saja dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu ya disebut secara global, hanya disebutkan rukun saja. Ya, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu disebutkan gitu. Kalau kita lihat berpegang teguh hanya pada Quran, tuh orang wudhu nggak bakalan tuh ada basuh tangan, ada kumur-kumur, ada ngirum air ke hidung istinsyak namanya, ya nggak bakal tuh orang-orang yang hanya berpegang teguh pada Quran, ya karena ayatnya ijmal global, sama seperti yang disebutkan perintah aqimus sholat wa atuz zakat. Tunaikan sholat, tunaikan
zakat, bayar apa, dirikan sholat, tunaikan zakat. Ya. Jadi kalau kita bergantung pada Quran saja, yaitu ada ayat-ayat ijmali namanya sholat, haji sama wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Hajinya seperti apa, umrohnya seperti apa, dijelaskan di dalam sunnah. Ya, memang harus berpegang teguh kepada keduanya. Intamassakum bihima lam tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, nggak bisa dipisahkan, Pak. Nggak bakal tersesat. Kalau orang-orang yang hanya berpegang teguh pada Quran, ya coba mau sholat kayak model gimana? Ya, mau haji model apa? Haji jangan-jangan terpindah dari Mekah di Jonggol, kan gitu. Kenapa? Ya karena seenaknya saja bisa jadi mentafsirkan Quran, seenaknya saja mentafsirkan Al-Quran. Ya kita tahulah bagaimana ketika kita membaca Quran yang kemarin saya sampaikan keterkaitan dengan di ayat Al-Maidah ayat 6 saja, ya. Beda harokat, beda arti, beda pemahaman, beda aplikasi. Harokatnya beda nih, artinya sama enggak? Beda. Kalau ada arti yang beda, penerapannya sama enggak? Beda juga, ya. Sama ketika membaca idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ada yang baca wa arjulikum, bacanya kasroh, ya. Bapak-bapak suka bacanya kasroh apa fathah? Oh ya belum nyampe kayaknya. Nyampe mah nyampe, cuman kagak ngehen pisang gitu kan. Ya bacanya fathah, ya kalau di Quran kita. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau bacanya wa arjulakum itu wa atofnya hubungannya ke faksilu wujuhakum. Ya, basuhlah muka kalian, jadi kaki itu dibasuh. Kalau bacanya wa arjulikum huruf atofnya yang menjadi penghubungnya kembalinya ke famsahu biruusikum. Kaki itu cukup diusap. Selama ini bapak-bapak kalau wudu kakinya diusap apa dibasuh? Basuh. Nah emang apa bedanya ngusap sama basuh? Kalau basuh itu air ngalir. Kalau ngusap ya timbang basah tangan kita lap lah diusap tuh ya namanya tuh. Nah itu beda makna, beda harokat, beda arti, beda aplikasi. Ya, ini baca Quran sendiri tidak seenaknya saja. Umpama orang-orang yang hanya berpegang teguh pada Quran gitu ya saja. Ya. Kenapa? Karena ada yang namanya ayat ijmal, mujmalah namanya. Oh Al-Quran udah mujmal ijmalah. Yang rinci itu ya cuma warisan, Pak. Nah, urusan warisan itu udah yang ngebagi Allah dah ya. Kenapa? Tahu kan Pak manusia bagaimana urusannya, ya kan? Tahu kagak Pak? Kayaknya kalau dapat warisan dikit banyak maunya. Banyak kan gitu ya. Bukan bagiannya dimauin juga ya enggak kan gitu. Makanya kenapa warisan itu langsung nggak pakai ijmali enggak? Ya Allah nggak langsung perintah bagi warisan, kemudian dirinci nggak ada, langsung Allah yang ngebagi. Ini tandanya apa? Ya, warisan itu ya tahu sifatnya manusia. Ya, sifatnya manusia kan begitu, rakus, betul. Kita ngerasa nggak rakus kita? Kita ngerasa nggak Pak? Iya, kita mau makan juga apa aja gitu ya. Makan dari jenis daunan dimakan, jenis batang dimakan, masya Allah. Tuh pohon bambu mudanya enak banget, benar nggak Pak? Namanya apa tuh?
Mudanya aja enak, apalagi tuanya kan ya Allah ya. Gitu. Sangat rakusnya kita manusia ya. Manusia benar-benar rakus sampai dibilang puasa biji kol apa biji sanak di kolam. Ya, itu empuk ya Pak ya. Empuk itu kayaknya di presto gitu ya. Saking praktisnya manusia itu ya. Jenis akar dimakan tuh ya. Masya Allah, kagak ada yang ketinggalan dah. Ya Pak Ji. Ada yang ketinggalan manusia. Makanya urusan beginian ayatnya langsung dirinci sama Allah. Sholat ijmal, zakat pun ijmal. Namanya disebut mujmalah. Ma la yu'lamul muradu minhu illa bibayan. Maka tidak ada yang diketahui apa yang dimaksud kecuali harus ada penjelasan. Penjelasan itu melalui sunnah. Ini namanya ayat ijmal ya, mujmalah. Tidak bisa sesuatu ma la yu'lamul murad. Sesuatu yang tidak diketahui minhu darinya illa dibayan, kecuali harus ada penjelasan. Wahadzihil ayat-ayat tadi disebutkan kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa min ashabina, dari kalangan sahabat kami mengkala yang berkata hiya ammatun, itu ayat secara umum. Tadullu bi zahiriha, yang menunjukkan secara zahirnya li anna sholata hiya ad-du'a. Wazakatu annama, sholat itu artinya doa, tapi tidak semua doa itu di dalam sholat ya. Sholat itu secara bahasa lughatan ad-du'a. Kenapa? Karena di dalam sholat isinya doa. Doa terbaik ya, itu wujudnya adalah sholat. As-sholatu hiya ad-du'a wa zakatu an-nama. Zakat itu an-nama. An-nama itu artinya tumbuh dan berkembang ya, tumbuh subur. Ini harta kita. Wala tajibu zakatu fi malil mukatab, dan tidaklah wajib zakat itu ketika harta dimiliki oleh mukatab. Mukatab itu budak. Budak itu ada budak mudabbar, ada mukatab, ada ummul aulad. Ini namanya budak. Budak kemudian dibebaskan oleh syariat ya. Syariat Islam itu membebaskan budak meskipun dengan cara hukum ya, dengan cara hukum. Orang ketika di tengah bulan Ramadan suami sama istri, laki sama bini ngumpul bulan Ramadan di siang bolong ya, di siang bolong mungkin saking kagak kuatnya ngebetnya ya, di siang bolong lakuin juga. Nah itu kudu ngebebasin budak. Budak mahal loh. Budak mahal enggak? Mahal budak. Itu budak bisa nilai, kalau dinilai rupiah ya bisa sampai ratusan juta Pak. Budak itu ya. Maka ngebebasin budak kalau ada ya. Yang pertama itu kenapa? Ini cara Rasulullah membebaskan budak atau menghilangkan perbudakan. Ya, menghilangkan perbudakan itu nggak bisa mengembalikan telapak tangan, membalikan telapak tangan langsung dilarang, nggak bisa. Itu butuh proses. Ya, butuh proses perlahan-lahan dengan cara tadi itu ya, dengan cara hukum. Orang yang menzihar siapa? Menzihar istrinya. Menzihar ini anti alayya kazahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Itu namanya zihar. Nah itu berarti mesti harus menyamakan punggung istri dengan ibu, menjadi mahram ya. Mahram kan orang yang diharam dinikahin, orang yang sering kita sebut namanya bukan apa?
bahasanya konotasinya sering kita sebut adalah bukan muhrim. Nah, itu ya. Muhrim itu artinya orang yang pakai baju ihram. Ya. Jadi kita sering nyebutnya, oh kita mah bukan muhrim, emang bukan muhrim. Siapa bilang kita muhrim? Ya, muhrim itu orang yang pakai baju ihram. Kan gitu. Sama dah kita sering ngomong kan, oh apa tuh namanya ya, kita tuh nggak boleh syirik, itu orang syirik aja, tetangga beli mobil syirik aja. Nah syirik kan kalau kita sering katakan syirik itu kan menyekutukan Allah, tapi orang nyebutnya syirik padahal kalimatnya adalah mestinya iri, kan gitu ya. Syirik aja loh, kan gitu, syirik tanda tak mampu, kan gitu. Nah itu padahal kalimatnya adalah iri gitu. Ya sama seperti kita menggunakan kata muhrim dan mahram. Ya, mahram itu orang yang haram dinikahi, sedangkan muhrim orang yang memakai baju ihram. Nah, budak ada mukatab. Ini budak bukan termasuk orang yang wajib membayar zakat. Karena orang yang wajib membayar zakat yang pertama Islam. Ya, orang Islam. Ya. Yang kedua, kemudian dia itu akil balik. Kalau dia punya harta yang kemudian ada walinya, maka yang ngebayar adalah walinya yang menguasai harta, wali. Ini kalau belum akil balik. Kemudian hurron itu merdeka, ya merdeka. Kalau merdeka ya kayak kita merdeka. Ya. Kalau budak itu ya separuh agamanya hilang. Artinya apa? Kesaksiannya budak itu separuh dengan kesaksiannya laki-laki merdeka. Ya, kalau laki-laki sama-sama laki-laki, yang satu laki-laki merdeka, yang satu budak, itu nilainya separuh. Kalau dia jadi saksi maka harus 2 orang. Kalau laki-laki butuh saksinya 2 orang, maka kalau budak 4 orang. Ya, kenapa? Karena dia masih belum bisa menguasakan dirinya, belum bebas. Ya, belum bebas. Maka orang-orang yang jadi budak, baik mukatab maupun mudabbar ataupun ummul aulad, itu dianggap tidak wajib hartanya untuk dizakati. Karena apa? Yang wajib zakat syaratnya adalah hurron, merdeka. Waqala Abu Thawr menyebutkan tajibus zakatu fi mali, wajib zakat di dalam hartanya. Ya, maka disebutkan dalilun arwah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah, semoga Allah memberikan keridhaan terhadapnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la zakata fi malil mukatab. Tidak ada zakat di dalam harta mukatab. Kalau mudabbar itu budak yang ketika majikannya meninggal dunia maka dia bebas. Kalau mukatab, orang yang menebus dirinya kepada tuannya, ya, kepada tuannya, dia namanya mukatab. Ya, dia tebus tuh berapa harga dirinya, harga secara nominal, ya, secara finansialnya punya nilai berapa, ya, punya nilai berapa. Dulu masih ada perdagangan manusia, ya. Sampai dulu siapa? Nabi Yusuf gitu ya, ya, itu kan diperbudak. Nabi Yusuf dibuang ke sumur, ditolongin, yang nolongin jadi tuannya. Baru banyak ini bocah ganteng banget, ya, harganya mahal Pak, budak itu, ya, dijual laku. Ya, nggak tahu kalau itu masih laku nggak? Dulu masih laku orang itu ya, diperdagangkan tuh ya, tapi dia tidak bisa menguasakan dirinya. Yang ketiga ada namanya ummul aulad, ibu yang punya anak dari tuannya. Nah,
ibu punya anak dari tuannya. Budak perempuan itu boleh digauli, Pak. Ya, boleh digauli. Contoh Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Nabi Yakub itu istrinya 2, masing-masing istrinya punya budak satu-satu. Ya, dari 2 orang istri dan 2 orang budak punya anak 12. Ya, itu 12 itu dari 4 orang wanita, 2 wanita merdeka, 2 wanita budak. Wanita merdeka yang dinikahi, 2 budaknya boleh, hukumnya halal. Ya, hukumnya halal maksudnya seperti apa? Budak wanita boleh digauli tapi hanya oleh tuannya. Jadi nggak sembarang orang, ya, nggak sembarang orang itu. Nah, ketika umul aulad budak itu punya anak dari tuannya, maka budak itu bebas dengan sendirinya. Ya, ketika dia punya anak. Nah, ini aturan dalam Islam. Maka orang-orang yang termasuk kategorinya budak, mudabbarkah, mukatabkah ataupun umul aulad, termasuk bukan kategori orang-orang yang wajib membayar zakat. Ini hukumnya tidak wajib untuk membayar zakat. Baik, teman-teman di belakang Allah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ya. Kalau budak itu sistem warisnya gimana? Sistem warisnya. Iya, bisa. Kalau sekarang itu mungkin kayak perempuan dikasih ini kali ya. Itu kalau ini warisannya gimana? Bagian warisannya. Baik. Kalau budak bagaimana kalau dia punya harta? Ya, ini budaknya. Ya, kalaupun dia termasuk bukan orang yang berhak mendapatkan warisan. Ya. Karena jalur warisan itu ya termasuk seperti halnya ada keturunan nasab atau jalur pernikahan, ya, ataupun jalur pembebasan budak. Bisa. Ketika ada seseorang yang mukatab itu bisa menebus dirinya atau minta tolong bebasin saya, maka dia jadi maulanya. Ketika nih budak bebas, ketika dia punya hartanya akan kembali diwariskan kepada orang yang pernah membebasin dirinya. Nah, itu ketika dia terbebas, ya. Kemudian bagaimana dengan wanita yang dinikahi secara sirri? Secara sirri. Sirri itu kan apa? Sirri itu artinya apa? Diam-diam. Padahal nikah itu nggak boleh diam-diam, kan gitu ya. Kan ada saksi, ya, ada wali, berarti kan nggak diam-diam, kan gitu ya. Sebenarnya nggak ada nikah itu diam-diam, nggak ada. Cuman nikah yang nggak kecatat aja, gitu. Tapi sekarang kita udah ini bisa di apa namanya KUA tercatat gitu. Istri keberapa, gitu ya. Yang penting tapi mencantumkan ada surat izin dari istri yang pertama. Sebenarnya udah difasilitasi kok. Yang mau poligami udah difasilitasi, Pak. Ya, silakan kalau berani. Ya, tapi bawa-bawa berani gitu. Saya yakin dan percaya di sini berani semua. Cuman bininya lebih berani. Jadi nggak berani juga. Padahal mau udah ada toh, ya. Ada di KTP itu juga ada, gitu ya. Secara negara itu difasilitasi negara, ya. Cuman masih nyari aman, kan gitu ya. Makanya prinsipnya 2, ya, mau minta izin apa minta maaf, kan gitu ya. Minta izin gak diizinin, ya udah nanti aja deh minta maaf aja, kan gitu ya. Ini yang repot, gitu. Tapi jangan coba-coba ya. Ya kalau buat apa sih ya coba-coba boleh gitu sih. Jangan coba-coba kalau belum
apa namanya ya? Ya perkuat dulu lah kantor pusat ya, baru buka kantor cabang gitu aja. Ya, jangan sampai buka kantor cabang dulu, kantor pusat belum kuat dibuka kantor cabang. Yang ada kantor cabang kagak, pusat kagak, gitu repot urusan. Lah bagaimana soal warisannya? Dalam hukum Islam itu ya biar kata dia dinikahin, mau sirik mau tercatat dalam catatan negara, tetap statusnya dalam Islam dia adalah istri. Sah, ya. Bagiannya berapa? 1/8 bagi dia. Ya, dibagi ada bagiannya. Istri itu 1/8 kalau punya anak. Ya, kalau nggak punya anak 1/4 tetap dibagi. Dan biar kata dia itu dinikahinya secara sirri ya, atau tidak tercatat dalam kantor urusan agama, tidak tercatat dalam negara, tetap dia sah menjadi istri dan dia berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Itu betul. Kenapa? Karena urusannya bicaranya adalah agama, ya, maka dia wajib diberikan warisan. Tapi yang kemudian ya banyak kok dia tidak tercatat. Tetap kalau kita bicara kembali kepada hukum agama ya harus diberikan, gitu ya, harus diberikan haknya, gitu. Kira-kira gitu ya. Kalau si istri siri ini punya anak dan istri saya ini nggak punya anak, kemudian si laki-laki ini meninggal, apakah si anak ini dapat harta warisan setengah atau bagaimana? Ya, pertama pembagiannya ketika suami itu meninggal dunia, ya, dunia nih. Dari istri pertama, istri pertama yang tercatat, gitu ya. Makanya itu kalau istri pertama nggak punya anak, ya, kemudian istri kedua punya anak, ya, mestinya mah, artinya itu memang apa namanya? Jalan darurat mungkin ya, karena satu nggak punya anak ya lagi, apalagi kalau istrinya yang nyariin itu kan bagusnya begitu ya, bagusnya begitu gitu. Jarang gitu ya, jarang ya gitu. Maka ketika itu mesti harus tahu ya, kalau istri yang kedua punya anak maka dianggap si bapak yang si almarhum itu maka dianggap dia punya anak. Maka istri bagiannya 1/8. Potong dulu bagian istri 1/8. Istrinya 2 ya udah 1/8 bagi 2 kan gitu. Ya, istrinya 4 ya udah 1/8 bagi 4. Ya akur ya kan gitu. Baru namanya asobah, sisa. Ya, ada namanya furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah itu yang udah ditentuin tuh, ya, 1/8, 1/4, setengah, itu namanya furudul muqaddarah. Baru sisa namanya asobah. Nah, asobah itu kemudian buat siapa? Oh, ada anak-anak. Ya, dibagi dulu furudul muqaddarahnya, yang punya bagian-bagian itu. Baru anak jadi sisa. Ya udah sisanya itu buat anak. Anak kemana? Ya anak yang dari tadi tuh, istri yang kedua. Karena hakikatnya memang dia itu anaknya. Gitu. Itu Jaim. Jaim loh. Ada yang nggak kedeteksi apa gimana maksudnya? Deteksi itu. Gimana? Ada lagi? Habis. Iya. Lagi deh. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya budak ya tidak punya kewajiban untuk bayar zakat. Jadi ada syarat wajib bayar zakat tadi. Yang pertama adalah Islam. Ya, berarti kalau orang kafir tidak wajib zakat. Wa amal kafirul asli, namanya kafir asli.
fala yasikhu ikhraju zakat, maka tidak sah ya orang yang kafir kemudian mengeluarkan zakat. Kemudian wa yakunu asiman biha, apakah kemudian dia jadi dosa ya. Wa amman murtad, adapun orang yang murtad, fa inir qadda ba'da wujubi zakati alaih lam yaskut anhu biriddatihi ma wajaba alaih. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang murtad setelah dia dinobatkan menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat, maka kewajibannya itu tidak gugur karena murtadnya ya. Karena murtadnya ya, contoh dia waktu masih Islam, dia merdeka juga, dia balik, berakal ya, artinya waras, bukan safi, bukan gila ya, dia itu wajib. Syarat hartanya yang wajib dizakati milik utama, memang punya dia, milik sempurna, hartanya berkembang yang dia punya ya. Kemudian saat waktunya dia punya kewajiban zakat. Kenapa? Karena udah nyampe nisab. Nisab itu namanya batas minimal. Nisab itu ya batasan minimal ya, tolak ukur ya. Makanya kembalinya kepada kalau harta ya perdagangan yang kemudian sekarang ada profesi, itu dikiaskannya ke emas. Emas berapa gram? Kewajibannya adalah isruna dinar, 20 dinar. Ya, hitungannya dinar. Satu dinarnya berapa? 4,25 gram. Kali 20, 85 gram ya. Itu kemudian ada ikhtilaf tuh di kalangan para ulama. Dinar kalau gini tuh satu dinarnya 4,25 gram, maka nisabnya itu 85 gram emas. Itu nisab ya. Itu nisabnya berarti kalau udah nyampe murtad, ketika di waktu murtadnya, sebelum murtadnya dia itu orang yang punya kewajiban membayar zakat, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal atau di kalangan mazhab Hambali, lam yaskut anhu biriddatihi maqad wajaba alaih, wajib menunaikan zakatnya. Baik, menggunakan Allah azan ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat khususnya bagi saya pribadi dan jemaah sekalian yang harapan kita menjalankan taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adallahu wa iyyakum ajma'in wa nafa'allahu muwaffiq ila aqwamit thariqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.